Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muzayana, mahasiswi Magister Biologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video ini kita akan membahas tentang struktur materi genetik dan mekanismenya dalam menghasilkan sifat materi genetik. Teman-teman pasti pernah memperhatikan manusia lahir dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang lahir dengan mata hitam, ada yang lahir dengan mata yang biru, bahkan ada yang lahir dengan mata hijau. Ada yang lahir dengan kulit putih dan rambut pirang, ada yang lahir dengan kulit coklat dan rambut hitam. Ada yang lahir dengan mata yang sipit, dan ada juga yang lahir dengan mata bulat. Mengapa begitu banyak perbedaan dan mengapa kita berbeda satu dengan yang lainnya? Apa penyebabnya? Penyebabnya terdapat pada komponen penyusun materi genetik pada makhluk hidup. Materi genetik ada di dalam semua sel tubuh suatu makhluk hidup. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting yang berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen tersebut terdiri dari kromosom dan gen. Apa itu gen? Gen bisa kita artikan sebagai kode yang diwarisi satu generasi ke generasi lainnya dari orang tua ke anaknya menjadi penentu sifat makhluk hidup. Yang menentukan rambut kita apakah nanti akan lurus atau keriting, apakah hitam atau pirang, yang menentukan warna kulit, yang menentukan bentuk hidung, bentuk mata, dan lain sebagainya. Gen ini diwarisi melalui sel sperma dan sel telur. Ayah akan mewarisi gennya pada anaknya melalui sel sperma, sedangkan ibunya melalui sel telur. Dan gen ini terdapat di dalam kromosom. Kemudian, gen ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pembentukan protein. Setiap bagian tubuh makhluk hidup, setiap sel yang ada pada tubuh makhluk hidup itu, komponen utama penyusunnya adalah protein. Sehingga ketika ada perbedaan gen, maka akan ada perbedaan protein yang akan dihasilkan dan itu yang akan mengakibatkan perbedaan sifat. Kromosom. Kromosom terdapat pada nukleus atau inti sel. Kromosom dapat diamati dengan jelas pada tahap metafase saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada saat tidak membelah diri, di dalam nukleus tidak terbentuk badan kromosom tetapi dalam bentuk benang-benang yang terurai yang disebut benang kromatin. Struktur kromatin seperti jala, tersusun atas benang-benang yang halus yang dapat menyerap zat warna. Jika sel sedang membelah, benang-benang kromatin ini memendek dan menebal, membentuk struktur yang disebut sebagai kromosom. Dan bentuk kromosom ini terdapat 4 bentuk. Perbedaan ini berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama adalah berbentuk metasentris, submetasentris, akrosentris, telosentris. Yang pertama metasentris, sentromernya terletak pada tengah-tengah kromosom atau median, sehingga membagi kromosom menjadi 2 bagian yang sama-sama panjang dan mempunyai bentuk seperti huruf V. Selanjutnya submetasentris, sentromer terletak pada submedian atau ke arah salah satu ujung kromosom, sehingga kromosom terbagi menjadi 2 bagian yang tidak sama panjang dan bentuknya seperti huruf C. Sedangkan akrosentris, sentromernya terletak terminal atau di ujung atau di dekat ujung kromosom, sehingga kromosom tidak membengkok tetapi lurus seperti batang.
Satu lengan kromosom sangat pendek dan satu laginya sangat panjang. Yang terakhir, telosentris. Telosentris sentromernya terletak di ujung kromosom, sehingga kromosom hanya mempunyai satu buah lengan dan berbentuk lurus seperti batang. Manusia tidak mempunyai kromosom yang berbentuk telosentris ini. Kromosom terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sentromer dan lengan kromatin. Sentromer merupakan bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan. Bagian ini merupakan daerah penyempitan pertama pada kromosom yang khusus dan tetap, yang berfungsi untuk menggerakkan kromosom selama proses mitosis. Sedangkan lengan kromatin, bagian lengan ini merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Lengan dibungkus oleh selaput tipis dan di dalamnya terdapat matriks yang berisi cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan kromosom. Cairan ini mengandung benang-benang halus berpilin yang disebut sebagai kromonema. Kemudian jumlah kromosom. Jadi, manusia itu mempunyai 46 buah kromosom. Ini adalah foto kromosom pada sel tubuh manusia ketika sel akan membelah. Kalau kromosom yang banyak ini kita susun, maka kita akan memperoleh 23 pasang kromosom atau kromosom 1 sampai kromosom 23. Setiap pasangnya itu identik atau sama kecuali kromosom nomor 23 pada jenis kelamin laki-laki. Nah, ini kromosom ini setengahnya kita peroleh dari ayah, setengahnya lagi kita peroleh dari ibu. Misalnya kita beri contoh ayah yang berwarna biru, sedangkan ibu yang berwarna pink atau merah muda. Dari 23 pasang kromosom yang kita punya, pasangan nomor 1 hingga 22 kita sebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Kenapa disebut kromosom tubuh? Karena kromosom inilah yang akan menentukan sifat tubuh kita, apakah hidung kita mancung atau pesek, mata kita bulat atau sipit, apakah kulit kita putih atau coklat. Hal ini ditentukan gen-gen yang berada dalam kromosom tubuh atau autosom. Lalu kromosom nomor 23 disebut sebagai genosom atau kromosom kelamin karena pasangan dari kromosom nomor 23 inilah yang menentukan apakah kita berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lalu apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Jadi laki-laki kromosomnya terdiri atas 44 atau 20 pasang autosom, sepasang kromosom kelamin berupa XY, sementara perempuan kromosomnya terdiri dari 44 atau 22 pasang plus kromosom kelamin XX. Jadi, perbedaan laki-laki dan perempuan ini terletak pada kromosom kelaminnya. Laki-laki itu XY, sedangkan perempuan XX. Setiap individu, baik laki-laki atau perempuan itu akan memiliki kromosom yang berpasangan. Ada 23 pasang total semuanya. Dan kromosom yang berpasangan itu nanti bersifat diploid yang artinya berpasangan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, laki-laki itu akan menghasilkan sel kelamin berupa sel sperma. Setiap sel sperma akan membawa setengah dari kromosom laki-laki karena laki-laki itu kromosomnya terdiri atas 46 kromosom, 44 autosom, dan 2 kromosom kelamin berupa X dan Y. XY.
Maka ketika sel sperma membuahi setengah, maka ada dua jenis sel sperma. Ada yang membawa 22 autosom plus X, ada yang membawa 22 autosom plus Y. Sementara sel telur yang dihasilkan wanita akan membawa setengah dari kromosom wanita, karena kromosom wanita itu adalah 44 autosom plus XX. Maka setiap sel telur semuanya akan membawa 22 autosom plus X. Ketika sel sperma yang membawa kromosom X ini membuahi sel telur, maka nanti akan menghasilkan anak jenis kelamin wanita, karena kromosom yang dihasilkan adalah kromosom kelamin yang diserang adalah X dan X. Sementara jika sel sperma yang membawa kromosom Y dan berhasil membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin laki-laki, karena kromosom anak yang dihasilkan berupa XY. Sekarang kita akan membahas materi genetik yang membawa kode genetik, yaitu DNA, deoksiribonukleik acid, dan RNA, ribonukleik acid, yang apa perbedaan, apa strukturnya, dan seperti apa cara kerjanya. DNA atau deoksiribonukleik acid terdiri dari untayan ganda atau double pilin yang masing-masing saling terikat satu dengan yang lain. Jika kita amati strukturnya, maka struktur DNA akan seperti gambar yang di tengah ini. Dia terdiri dari nukleotida yang saling berkaitan, yang jumlahnya sangat banyak. Nukleotida tersusun dari 3 komponen. Komponen yang terdiri dari bagian utama, yang mana digambarkan ada yang bulat, ada yang segi 5, dan ada pula yang berbentuk seperti potongan pita. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama disebut gugus fosfat, yang dilambangkan dengan bentuk bulat. Kemudian nomor 2, gula pentosa yang berbentuk segi 5. Jenis gula pentosanya kita menyebutnya sebagai gula deoksiribosa. Kemudian nomor 3, yang di tengah ini yang saling berkaitan dengan untai di sebelahnya disebut basa nitrogen, yang juga terdiri dari beberapa jenis. Ada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari 2 jenis bagian nitrogen, adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Pada gambar yang tengah ini, gambar A, kita memberi keterangan A untuk adenin, G untuk guanin, T untuk tinin, C untuk sitosin. Dan mereka berikatan dengan pasangan yang selalu sama. Adenin selalu berpasangan dengan tinin, sementara guanin berpasangan dengan sitosin. Dan urutan basa nitrogen inilah urutan ke bawah. Ini yang nantinya akan menjadi kode genetik, yang nanti akan menjadi kode yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sifat pada makhluk hidup. Fungsi gen. Nah, di sini gen memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membawa informasi genetik. Membawa informasi genetik DNA sebagai bentuk kimiawi gen merupakan pembawa informasi genetik makhluk hidup. DNA membawa struktur bagian pembentuk ciri dan sifat makhluk hidup. Nomor 2, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat oleh karena DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup.
Ia juga harus memiliki informasi bagi perbanyakan diri atau replikasi. Replikasi DNA memberikan jalan bagi DNA untuk diwariskan dari satu sel ke sel yang lain. Replikasi DNA kita sebut juga sebagai autokatalis. Fungsi yang nomor 3 sebagai ekspresi informasi genetik. Gen-gen membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses ini terjadi melalui mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein ini terjadi melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA membentuk rantaian polipeptida. Fungsi yang nomor 4 sebagai heterokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk dapat mensintesis senyawa lain. Proses komplementasi pasangan basa menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA lama sebagai cetakan. Kemungkinan terjadinya replikasi DNA melalui 3 model diantaranya semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Semi-konservatif, rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disentris pada masing-masing rantai DNA lama. Kemudian konservatif, rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Yang ketiga, dispersif. Beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru sehingga DNA lama dan baru tersebar. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Replikasi semi-konservatif ini berlaku bagi organisme prokariotik maupun eukariotik. Mekanisme replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi di dalam nukleus. Sumber energi berasal dari nukleosida trifosfat atau nukleotida dengan 3 gugus fosfat. Replikasi DNA dikatalis oleh beberapa enzim, di antara lain sebagai berikut. Enzim helikase berfungsi memutuskan ikatan-ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda yang menjadi 2 untai tunggal. Singletrans di bidang protein menjaga agar hidrogen yang dipisah oleh helikase tidak bersatu kembali. Yang ketiga, RNA primase untuk menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer. Dan DNA polimerase berfungsi menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. DNA ligase di sini berfungsi menyambung fragmen-fragmen DNA atau fragmen Okazaki yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Nah, ini merupakan gambar mekanisme replikasi DNA. Double helix membuka heliks ganda DNA induk. Singletrans bidang protein menstabilkan DNA induk yang terbuka. Untaian utama atau leading strand disintesis secara terus-menerus pada arah 5-3 oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand dimulai dari satu primer RNA yang disintesis oleh enzim primase. Primer RNA membuka DNA, tetapi potongan pendek RNA. DNA polimerase kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA.
Untuk memanjangkan untaian baru DNA yang lama, DNA polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Untaian DNA yang disintesis pada arah ini disebut lagging strand atau untai lamban. Lagging strand disintesis secara tidak kontinu. Enzim primase menyintesis primer-primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase yang lama, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Kemudian RNA, ribonukleot acid. Mirip seperti DNA, tetapi RNA tidak membentuk untai ganda, dia hanya membentuk untai tunggal yang juga terdiri dari nukleotida. Dan nukleotida terdiri dari 3 komponen utama. Ada gugus fosfat, ada gula pentosa atau gula ribosa. Ini yang membedakan dengan DNA. Kalau DNA gulanya pentosa, gula pentosanya adalah deoksiribosa. Kemudian perbedaan terletak pada basa nitrogenpurin. Purin sama-sama adenin dan guanin, tetapi pirimidinnya pada RNA adalah urasil dan sitosin. Jadi tinin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. Pada gambar sebelah ini adalah struktur kimia. Yang tengah ini adalah struktur kimia dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Gambar ini, yang tengah ini yang berwarna ungu adalah urasil, yang berwarna kuning adalah guanin, yang berwarna pink adalah sitosin, dan yang berwarna putih adalah adenin. Susunan ini yang akan mengakibatkan perbedaan struktur protein yang akan diproduksi, yang fungsinya untuk mengendalikan sintesis protein. Sedangkan fungsi RNA menyampaikan informasi genetik dalam bentuk kode-kode genetik dalam inti ke ribosom dan sebagian pola cetakan dalam membentuk polipeptida. Sebagai mesin perakit dalam sintesis protein yang bergerak ke satu arah sepanjang RNA duta, mengakibatkan asam amino ke ribosom. Kemudian RNA ini terdapat 3 tipe. Yang pertama RNA duta atau kita singkat RNAD atau messenger RNA atau mRNA. Terdapat di dalam inti sel atau nukleus, berfungsi untuk membawa pesan atau kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di inti ke sitoplasma. Tipe yang kedua RNA pemindah atau RNAP atau transfer RNA. Kita singkat tRNA. Terdapat di dalam sitoplasma. RNAP berfungsi untuk mengikat asam amino yang terdapat di dalam sitoplasma, kemudian membawa ke arah kromosom. Tipe yang ketiga, RNA ribosom atau RNAR atau ribosom RNA atau rRNA. Terdapat di dalam ribosom, berfungsi untuk mensintesis protein dengan menggunakan basa asam amino yang menghasilkan polipeptida. Kemudian, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan perbedaan pada DNA dan RNA. Yang mana DNA dan RNA memiliki beberapa jenis perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari bentuk. Pada DNA, rantai panjang ganda dan berpilin atau double helix.
sedangkan RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian perbedaan pada komponen gula. Kalau gula pada DNA berupa deoksiribosa, sedangkan RNA ribosom. Pada basa nitrogen pada DNA, purinnya sama-sama adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya pada DNA sitosin dan tinin, sedangkan RNA pirimidinnya sitosin dan urasin. Perbedaannya pada pirimidin, kalau DNA timin, sedangkan RNA urasin. Sedangkan jumlahnya kalau DNA tetap, sedangkan RNA berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Kemudian pada fungsi RNA, DNA berfungsi membawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein, sedangkan RNA mengatur sintesis protein saja. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang dilakukan oleh sel-sel hidup untuk membuat protein dengan melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Sintesis protein adalah suatu aktivitas mendasar suatu sel di dalam makhluk hidup untuk mampu memproduksi atau mengelola protein. Sintesis protein merupakan proses penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotida. Kunci utama dalam proses sintesis protein adalah DNA yang merupakan materi genetik dari sel. Pembentukan protein atau sintesis protein mengalami dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan atau template, sedangkan rantai komplemennya disebut rantai non-template. Rentangan DNA yang ditranskripsi menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi. Selanjutnya, translasi. Translasi adalah tahap kedua produk protein setelah transkripsi. Pengkodaan DNA menjadi petunjuk untuk perakitan protein dalam bentuk mRNA. Translasi membuat struktur dasar yang mendasari banyak jaringan hidup, tetapi aspek penting sintesis protein berlanjut setelah terjemahan. Tetapi translasi dalam sintesis protein terjadi dalam sel, tetapi di luar inti, dalam struktur khusus yang disebut ribosom. Jadi kesimpulannya, kenapa kita berbeda? Kita berbeda karena DNA yang berbeda akan menghasilkan RNA yang berbeda. RNA yang berbeda akan membentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda. Perbedaan pada protein akan mengakibatkan sifat dan jenis sel. Dan sel akan bergabung membentuk jaringan. Jika sel yang berbeda, jaringannya akan berbeda pula. Dan perbedaan sifat dan jenis jaringan akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis organ, karena jaringan-jaringan bergabung membentuk organ. Jadi keseluruhan ini akan bergabung membentuk individu makhluk hidup, sehingga ketika menjadi perbedaan DNA mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis makhluk hidup. Terima kasih, saya Muzayana. Begitu kesimpulan dan pembahasan saya tentang mekanisme materi genetik dalam penentuan sikap. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.